Drama Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Season 1. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang jatuhnya senjata dilakukan oleh Jepang ini dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Belum kawan, apa yang terjadi dengan Jepang? Saya dengar kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu Jepang mengucapkan senjata-senjata. Setuju, Jepang tak ada lagi wewenang mendekat kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairi Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan. Teman-teman sekalian, apakah kalian mendengar berita tentang Jepang? Barusan saya mendengar Jepang mengerjakan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum apa? Nah, saya menemukan kalian semua di sini membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kepada kalian, kalau begitu, pergilah ke kediaman Soekarno. Saya dan Bung Darus akan mengapai anggota pemuda lainnya untuk mengapai kemerdekaannya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Ini batang leherku, seret rambut banyak itu, dan potonglah leherku malam ini juga. Jangan lupa menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, bro. Yang Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu dan tak lagi mengikuti kita. Kenapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan itu. Jepang adalah masa Islam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang kembali berkuasa di Indonesia. Jika sudah kita setuju dengan apa yang sudah katakan dan mengira saudara ini telah satu kalau jadi mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu dan Jepang memerdekakan masa ini? Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri kalah dalam perang dunia. Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba tahu perlihatkan padaku anak ini kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah yang ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kedatangan Soekarno Jalan Penggagas Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 WIB terjadi perdebatan serius anggota golongan muda dengan Soekarno. Para pemuda menuntut segera mempertahankan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh juga babul. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masalah kemerdekaan sebaiknya biarkan lagi di dalam PPKM 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda itu? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus maju ke depan untuk mempersiapkannya. Lalu bagaimana jika semua berantakan?
Baik, Bu. Kita semua sepakat. Babak 2. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa secara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ke tempat pengasingan. Pengasingan, apa yang Anda apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh M.R. Ahmad Soebarjo pukul 8 WIB pagi. Saya paham dan kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan bersama. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Saya paham dan kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu, Bung, asal kita berusaha dan para pemuda sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang dari sekutu. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan. Rumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makam Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan M. Muhammadiyah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Ya, Setelah semua setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti-Meli untuk mengetik teks proklamasi. Memang kau ketik teks proklamasi ini, janganlah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbicara sejenak. Akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Baiklah Pak dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih?